Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal yang ke-30. Bilangan pasal 30. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-30 ayat pertama. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Ayat 2. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya dengan suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dari janji yang mengikat dari anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan itu saja dan mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, kita melihat kebenaran firman Tuhan tentang nazar atau janji Allah, ya, janji kepada Allah, ya, janji seseorang kepada Tuhan, dan itu harus digenapi, ya. Nah, kalau berjanji kepada Tuhan dan tidak menggenapi atau tidak memenuhi janji itu, maka orang itu bersalah, ya, dan ada hukuman bagi orang yang bernazar tapi nazarnya tidak dilaksanakan. Ada perbedaan antara nazar seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Nah, kalau seorang laki-laki bernazar dan nazar itu ya berlaku, ya, tidak bisa digagalkan. Kalau laki-laki yang bernazar, maka nazarnya itu tidak bisa digagalkan, ya, tidak bisa digagalkan. Ayat 2 berkata begini, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Jadi nazar ikatan janji kepada Allah. Jadi apa yang kita katakan di hadapan Allah yang mau kita lakukan, harus kita lakukan. Nah, apa yang kita proklamirkan, ya, di hadapan Allah sebagai nazar kita, janji kita kepada Allah, maka itu harus kita lakukan. Jika seseorang tidak melakukannya, maka orang itu tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, dan lebih lagi orang itu akan mengalami celaka atau penghukuman. Nah, bagaimana contoh seorang nazar laki-laki? Nah, banyak, ya. Artinya nazar itu berjanji di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan, kalau Engkau memberkati aku, maka setengah dari gajiku akan kupersembahkan untuk pekerjaan Tuhan.
Nah, dia berbicara kepada Tuhan, kalau engkau memberkati aku ya, setengah daripada gajiku. Nah, jadi ini udah janjinya kepada Tuhan. Ini nazar. Nah, manakala dia diberkati Tuhan, terus ternyata dia bukan lupa pasti kan, cuma tidak memenuhi janjinya kepada Tuhan, maka ini akan berbahaya dalam hidupnya. Ya, dia akan mendapatkan disiplin dari Tuhan. Ya, karena terlalu berani berjanji tapi tidak berani melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berjaga-jaga jangan sampai terlalu sembrono bernazar atau berjanji kepada Tuhan. Nah, ada seorang hakim yang bernazar ya. Nama hakim itu Yefta ya. Nah, waktu berperang dia berkata, kalau Tuhan memberkati aku dan aku menang, kemudian aku pulang, siapa yang menyambut aku? Ya, siapa yang menyambut aku dia akan kupersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah, itu janji. Dan betul, ternyata dalam peperangan itu dia menang. Dan waktu dia kembali, anak perempuannya, satu-satunya anaknya yang menyambut dia dengan sukacita. Wah, kemudian Pak Yefta begitu sedih karena janjinya kepada Tuhan, ya, nazarnya. Nah, ini apakah Pak Yefta terlalu terburu-buru berjanji kepada Tuhan? Ya, ini persoalan Pak Yefta. Tapi yang jelas akhirnya anak perempuannya itu harus dikorbankan. Dan itu sesuatu hal yang menyedihkan tentunya bagi Pak Yefta ini. Jadi jangan sembarangan kita bernazar ya, jangan asal ngomong saja sama Tuhan gitu ya. Jadi harus benar-benar kita dalam kondisi tenang. Kalau mau bernazar dalam kondisi tenang ya, dan kita tahu kita sedang berbicara kepada Allah, itulah nazar. Nah, berbeda dengan nazar seorang perempuan ya, seorang perempuan atau seorang ibu. Ya, seorang perempuan artinya anak perempuan, gadis, anak gadis, jika dia bernazar dan papanya mendengar dan berkata tidak baik nazar seperti itu, maka nazar itu gugur. Nah, banyak contoh ya, misalnya ada seorang anak gadis yang berkata ya mungkin pernah mengalami kecewa dengan masalah teman hidup ya, bergumul tapi belum ada, kemudian bernazar, Tuhan saya tidak akan menikah lagi ya, kira-kira begitu. Jadi dia berkata di hadapan Tuhan, saya sungguh-sungguh bersumpah atau berjanji tidak akan menikah, tidak akan pernah menikah. Nah, terus papanya dengar dan berkata, nah ya, nazarmu itu tidak benar, janjimu kepada Tuhan itu tidak benar. Maka nazar itu gagal, sehingga anak perempuan ini tidak akan berdosa kalau akhirnya dia menikah. Karena dia janjinya tadi sudah dibatalkan oleh papanya. Jadi kita lihat di sini bagaimana peran seorang ayah ya. Tetapi kalau ayahnya berdiam saja, mendengar anak perempuannya berkata-kata seperti itu di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan, maka ya janji itu berlaku. Karena apa? Karena papanya mendengar dan papanya diam aja. Ya, seolah-olah berkata gini, oh papanya setuju. Ya, maka nazar itu akan tetap terikat. Dan ketika dia tidak lakukan, maka dia berdosa di hadapan Allah. Karena ini janji di hadapan Tuhan dan dia akan mengalami penghukuman. Jadi seorang ayah dapat membatalkan nazar dari anaknya perempuan, ya, di mana dia memandang bahwa nazar itu tidak tepat untuk diucapkan oleh anaknya. Jadi digagalkan. Pun demikian dengan seorang istri, ya, ketika dia bernazar mengatakan sesuatu di hadapan Allah dan suaminya mendengar. Nah, suaminya mendengar dan melihat ini nazar ini nggak benar, maka dikatakan ketika dia membatalkan, nazarmu tidak benar, tidak boleh bernazar seperti itu, maka batal, gagal nazar itu. Jadi amanlah ya istrinya itu ya, artinya tidak akan mengalami disiplin dari Tuhan atau penghukuman karena tidak melaksanakan nazarnya. Jadi peran suami. Tetapi kalau suaminya diam saja,
Ya, kalau suaminya diam saja, maka berlaku bagi istrinya itu, nazar itu. Jadi tetap Tuhan perhitungkan, karena itu janji, dan itu ikatan janji di hadapan Tuhan. Nah, apa yang dijanjikan dia? Nah, apa yang dikatakan oleh seorang istri di hadapan Tuhan, maka harus dia lakukan. Kalau suaminya tidak membatalkannya, kalau suaminya tidak menegurnya, atau mengatakan bahwa tidak boleh, tidak baik bernazar seperti itu, ya. Jadi kalau dia suaminya berbicara seperti itu, maka nazarnya tidak akan jadi, artinya ya istrinya tidak akan mengalami celaka. Jadi tidak terjadi ikatan itu. Tapi kalau suaminya diam saja, maka istrinya harus menanggung risikonya itu, gitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan bagaimana dengan perempuan yang tidak bersuami lagi, ya, janda dikatakan, maka dia sendiri harus menanggung, karena tidak ada orang lain yang akan menghambat dia atau menggagalkan janjinya. Jadi dia harus menepati janjinya di hadapan Tuhan. Nah, bagian ini mau berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita jangan sembarangan berbicara di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan. Hati-hati, jangan terlalu terbawa emosi kita, ya, karena situasi tertentu yang kita hadapi, kemudian kita berkata, Tuhan, lebih baik saya begini-begini saja. Tuhan, saya akan begini-begini, Tuhan. Ini berbahaya, ya. Ya, memang seseorang bernazar bisa, tidak masalah, itu mengingatkan dia, ya. Artinya mengatakan sesuatu yang benar, yang baik, yang harus dia lakukan, menjadi satu komitmen di dalam dirinya untuk lakukan di hadapan Allah, boleh saja. Tapi lihat nazarnya itu, jangan terbawa emosi, kemudian pada waktu tertentu ternyata tidak mampu menjalankannya. Misalnya seorang anak muda, ya, karena katakanlah mengalami kegagalan dalam hal satu pekerjaan, kemudian dia berkata, ya, karena saya gagal bekerja, saya akan menjadi pelayan Tuhan, saya akan menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Nah, tetapi ya, setelah beberapa waktu yang berikutnya ada tawaran pekerjaan, dan dilihat pekerjaannya bagus. Akhirnya nazarnya, janjinya di hadapan Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan hilang. Nah, ini berbahaya. Jadi dia sudah bernazar di hadapan Tuhan, berjanji untuk jadi pelayan Tuhan secara penuh waktu, menjadi hamba Allah. Tetapi karena ada tawaran untuk pekerjaan yang lebih baik secara manusia, ekonomi, keuangan, gajinya besar, akhirnya dia tidak lagi mengingat. Bukan tidak mengingat sebenarnya, dia mencoba melupakan janjinya di hadapan Allah. Nah, apakah bisa Allah itu lupa? Oh iya, ya, Allah juga lupa, ya, tentang janji orang itu? Enggak. Tercatat, maka dia harus menanggung akibat daripada janjinya itu, karena janji itu sifatnya mengikat, ya. Jadi janji kepada Allah itu mengikat. Karena itu apapun yang kita janjikan di hadapan Allah untuk kita lakukan, maka lakukanlah. Jangan tunda-tunda. Ya, sejauh kita menunda, sejauh itu juga kesusahan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, ya. Jadi harus segera. Maka di sini dikatakan itu seperti hutang. Janji itu hutang. Hutang ya harus dibayar. Ya, kalau nggak dibayar bagaimana? Ya, kita berarti orang yang tidak bertanggung jawab. Dan hutang itu apakah lunas kalau kita tidak bayar? Oh, nggak bisa. Tetap ada, tidak akan lunas. Jadi berusahalah melunasi hutang. Ya. Dengan kata lain, apapun yang kita janjikan di hadapan Tuhan, itu nazar kita di hadapan Tuhan, maka lakukanlah. Jangan menunda-nunda. Jangan pernah menunda-nunda. Nanti kita lihat bagian lain, firman Tuhan katakan, kamu berjanji, tetapi setelah apa yang kau janjikan sebenarnya dapat engkau lakukan, tetapi engkau menunda-nunda. Dan itu berbahaya. Jadi jangan pernah kita menunda-nunda untuk melakukan janji itu. Ya, pelajaran pada pagi hari ini mengingatkan kita yang pertama, jangan sembrono, ya, jangan asal bicara di hadapan Tuhan, jangan ya asal bicara, asal berjanji di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati, kita harus
waspada dalam hal ini. Yang kedua, ya jangan menunda-nunda ya janji yang telah kita buat kepada Allah, ya berjuang melakukannya, ya setepat mungkin kerjakan apa yang kita janjikan di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, ya jangan kita pernah ya sembarangan berjanji dan jangan pernah ingkar janji, apalagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita membawa segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Percayalah, Dia Tuhan yang akan memberi yang terbaik bagi kita. Dan kita naikkan satu pujian sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Bapak Ibu, kita mau berdoa sungguh-sungguh. Yang sakit datang kepada Tuhan, yakinlah ya Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang bergumul mengenai keuangan, pekerjaan, berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dan apapun beban pergumulan kita, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah kita yang sanggup menolong kita. Kita naikkan satu pujian.